Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Sepotong daging. Dua orang anak sedang bermain di sungai. Usai mandi, mereka menemukan sepotong daging yang besar. Mereka saling berebut. "Daging ini milikku, akulah yang pertama kali menemukannya," ucap anak bertubuh pendek. "Tapi akulah yang mengambil lebih dulu," ujar anak satunya. Mereka terus saja berdebat. Tak ada yang mau mengalah. Mereka juga tak mau membagi daging itu. Masing-masing dari mereka ingin memiliki sendiri daging tersebut. Akhirnya dua anak itu memutuskan untuk pergi ke hakim monyet. Hakim monyet yang akan memutuskan perihal daging itu. Sesampainya di negeri monyet, mereka menemui hakim monyet. Hakim monyet menyambut mereka dengan baik. Mereka pun menceritakan masalah yang sedang mereka hadapi. Melihat daging segar, tersirat niat hakim monyet untuk berbuat jelek. Kedua anak itu tak mengetahui siasat hakim monyet. "Baiklah, aku akan menyelesaikan masalah kalian. Aku akan membagi daging ini menjadi 2 bagian," ucap hakim monyet. Hakim monyet lalu memotong daging itu menjadi 2 bagian. Namun satu bagian ia buat lebih besar. Kemudian ia pun mulai menjalankan rencana liciknya. "Rupanya potongan daging ini lebih besar. Aku akan membuat daging ini sama dengan yang lebih kecil," ujar hakim monyet. Hakim monyet lalu memakan daging yang lebih besar agar ukurannya sama dengan daging yang lebih kecil. Tetapi hakim monyet memakannya terlalu besar hingga daging yang lebih besar berubah menjadi lebih kecil. "Tenang, aku akan kembali memakannya agar potongan daging yang kalian dapatkan sama besar," kata hakim monyet. Hakim monyet kembali memakan daging yang lebih besar. Tapi lagi-lagi daging yang dimakan hakim monyet terlalu banyak, sehingga ukurannya jadi lebih kecil dibanding daging yang satunya lagi. Alangkah kecewanya dua anak itu. Mereka ingin meminta 2 potong daging itu, tetapi hakim monyet malah memarahi mereka. "Kalian belum membayarku untuk menyelesaikan masalah kalian. Sekarang kalian pulang saja. Daging yang kecil ini menjadi bayaran untukku karena telah menyelesaikan masalah kalian," ucap hakim monyet. Kedua anak itu pun pulang dengan tangan kosong. Mereka menyesal telah membawa masalah mereka kepada hakim monyet. "Kalau saja tadi kita sendiri yang membagi 2 daging itu, pasti saat ini kita sedang makan daging yang lezat di rumah," ucap salah satu anak. "Iya, itu semua karena kita tidak mau mengalah. Aku menyesal atas kejadian ini," sahut anak lainnya. Mereka pun berjanji mulai saat itu mereka akan saling berbagi. Pesan moral dari dongeng ini adalah, berbagi tidak akan membuatmu rugi. Dengan berbagi, kamu akan jadi orang yang beruntung. Kamu pun akan semakin disayang oleh teman-temanmu. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Mencuri matahari. Pada zaman dahulu kala, di dekat Danau Tumba, hidup kepala suku yang bernama Wai.
Ia tinggal bersama istri dan anaknya yang tampan. Anaknya bernama Mokele. Di sana, langit terlihat begitu gelap. Mokele yang masih lugu bertanya kepada ayahnya kemana matahari pergi. "Ayah, mengapa di sini tak tampak matahari? Kemana perginya dia?" tanya Mokele. "Matahari telah dicuri oleh orang pada zaman dahulu," jawab Wai. "Jika benar begitu, aku akan pergi mencari matahari, ayah," ucap Mokele dengan yakin. Lalu Mokele membuat perahu dari sebuah pohon benar. Semua binatang yang setia kepada Mokele siap membantu Mokele untuk mendapatkan matahari. "Aku akan membantumu dengan sengatanku," dengung tawon. "Aku dapat menemukan matahari dan menyembunyikannya," sahut kura-kura. Tak hanya hewan, layang-layang pun ikut membantu dengan cara membawa terbang matahari. Hari-hari berlalu begitu cepat. Tibalah mereka di negeri kepala suku Mokulaka. Kepala suku itulah yang sudah menyembunyikan matahari. "Bolehkah aku membeli matahari darimu, Tuan?" tawar Mokele kepada kepala suku tersebut. "Baiklah, tetapi kau harus berbicara kepada putriku terlebih dahulu tentang harga matahari ini. Silahkan, engkau beristirahat sebentar," ucap kepala suku tersebut. Putri kepala suku tersebut bernama Molumba. Saat Mokele masuk ke pondok Molumba, Mokele disuguhi sebuah minuman. Sementara itu, kura-kura telah menemukan matahari yang disembunyikan di gua. Kura-kura pun segera menyeret keluar dan membawa matahari itu. Dibantu oleh layang-layang, matahari terbang ke langit. Mokele merasa amat senang karena akhirnya dia bisa melihat dunia yang begitu bersinar dari pancaran matahari. Para binatang, Mokele, dan Molumba pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Saat prajurit mengejar mereka, kawanan tawon datang menyengat para prajurit. Mokele dengan cepat mendayung perahunya agar sampai di desa. Wai yang melihat kepulangan putranya pun sangat bahagia. Sekarang matahari bisa bersinar kembali. Rupanya Molumba sudah jatuh cinta kepada Mokele sejak pertama kali. Dia pun bersedia dinikahkan dengan Mokele. Akhirnya, Molumba dan Mokele menikah. Mereka selalu bercerita kepada anak cucu mereka tentang kisah Mokele mendapatkan matahari. Pesan moral dari dongeng ini adalah, orang yang bekerja keras akan berhasil di masa yang akan datang. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Rumah kura-kura dan burung. Seekor kura-kura sedang beristirahat di bawah pohon, di mana seekor burung membangun sarangnya. Kura-kura berbicara kepada burung itu dengan mengejek. "Betapa kumuh rumah yang kamu miliki. Itu terbuat dari ranting yang rusak, tidak memiliki atap, dan terlihat jelek. Yang lebih buruk adalah kamu harus membangunnya sendiri. Lihatlah rumah saya, yang merupakan kulit saya. Jauh lebih baik dan kuat daripada sarang kamu yang menyedihkan." "Iya, ini memang terbuat dari ranting yang patah, terlihat lusuh karena itu terbuat dari yang saya temukan di alam. Mungkin bagimu ini terlihat jelek,
tetapi saya membuatnya sendiri dan saya menyukainya. Kata burung. Saya kira sarang kamu seperti sarang hewan lainnya. Tidak ada yang lebih baik dari sarang saya, kata kura-kura itu. Dan aku tahu kamu pasti cemburu dengan cangkangku. Sebaliknya, jawab burung itu. Rumah saya memiliki ruang untuk keluarga dan teman-teman saya. Mereka bisa berada di sini dan kami saling mengunjungi. Cangkang kamu memang sangat kuat, namun tidak ada ruangan untuk orang lain selain kamu. Mungkin kamu memiliki rumah yang lebih kuat dan bagus. Tapi saya juga punya rumah yang nyaman dan membuat hidup saya bahagia, kata burung itu dengan gembira. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan menghina atau menganggap remeh orang lain. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kadangkala, lebih baik rumah kecil yang ramai daripada rumah besar yang sepi.